Belajar IPA itu menyenangkan. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hebat semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Oke, ketemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah dengan melakukan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan tepat. Nah, tahukah kamu apa itu magnet? Nah, mungkin kalian punya kotak pensil seperti itu? Atau mungkin mainan yang ditempel di kulkas? Atau kompas atau dompet yang seperti gambar? Nah, itu adalah contoh benda-benda yang menggunakan magnet. Oke, kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti baktu magnesian. Nah, jadi Magnesia ini adalah nama wilayah di Yunani pada masa lalu dan kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, yang disebut dengan gaya magnet. Nah, lalu kekuatan gaya magnet ini tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet itu dibedakan menjadi dua ya. Ada magnet alam dan ada magnet buatan. Apa sih magnet alam itu? Jadi magnet alam itu adalah magnet yang berasal dari alam tanpa bantuan manusia. Contohnya itu adalah magnet alam seperti di Gunung Ida di Magnesia. Jadi gunung tersebut bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya karena terdapat kandungan magnet di dalamnya. Magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contoh magnet buatan ini ada magnet U, magnet teladam, magnet cincin, magnet batang, magnet butang, dan magnet silinder. Seperti yang bisa kamu lihat di gambar tadi. Kemudian apa sih sifat-sifat magnet itu? Baik, untuk yang pertama, sifat magnet itu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya ditandai dengan tulisan S dan U ya. Lalu yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut dengan benda magnetis. Contoh benda magnetis diantaranya ada jarum, gunting, dan paku. Jadi benda magnetis ini adalah benda-benda yang terbuat dari logam ya. Lalu untuk sifat yang ketiga, kekuatan magnet itu terletak di kedua kutubnya, yaitu di kutub utara dan kutub selatan. Jika benda magnetis kita dekatkan dengan magnet, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Seperti contoh pada gambar tersebut. Jadi benda-benda tersebut akan nempel ya ke ujung-ujung magnet atau namanya kutub magnet. Kemudian daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Jadi daerah di sekitar magnet tersebut yang masih bisa mendapatkan pengaruh magnet. Kemudian untuk sifat keempat, kutub magnet yang senama bila kita dekatkan itu akan tolak menolak. Jadi kalau kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan saling menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama kita dekatkan, maka magnet tersebut akan tarik menarik. Contohnya jika kita dekatkan kutub selatan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan saling tarik menarik begitu. Oke, sekarang saatnya percobaan. Di sini ada percobaan tentang sifat-sifat magnet yang bisa kalian lakukan di rumah. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Kemudian alat dan bahan
yang kita gunakan ini mudah sekali kita temukan di rumah. Ada magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Nah, jadi dengan percobaan ini kita coba temukan sifat-sifat magnet. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian baca seperti contoh itu ya. Nah, kemudian setelah kalian melakukan percobaan, saatnya uji kompetensi. Nah, kalian baca dengan teliti, kemudian tulis jawabannya di buku catatan ya. Oke, siapkan buku catatannya. Untuk soal yang pertama, nomor 1, bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang paling besar itu adalah, oke, masih ingat kan tadi ya? Yang kedua, kompas menggunakan magnet yang berbentuk apa ya? Ketiga, contoh benda di sekitar kita yang menggunakan magnet adalah, oke, tadi di awal sudah. 4, apabila magnet yang tidak senama didekatkan, maka magnet akan. Dan yang kelima, contoh benda di sekitar kita yang dapat ditarik oleh magnet, itu benda apa saja ya? Oke, kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Dan jika ada materi yang masih belum kalian pahami, kalian bisa ulangi videonya dari depan ya. Dan mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Dan tetap semangat belajar di rumah ya. Berakhiri,